Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya, saya sendiri Rosalinda Roswandi akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Dewi Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andiani Fitriana. Nama saya Faridil Al-Hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Muhlisin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang usaha ini. Bisnis makanan kuliner merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan memiliki banyak potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini, tapi banyak juga yang gulung tikar karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan kurang optimal. Keberhasilan sebuah bisnis kuliner yang ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan bisnis yang dijalani dengan konsumen. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dalam lingkup masyarakat guna mencapai taraf hidup yang lebih terjamin. Yang kedua, visi untuk membantu perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu inovator dalam dunia kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Dewi Salsabila dari kelas 12 1F13 dengan NIM 12210105. Di sini saya akan membacakan deskripsi produk. Masyarakat umumnya mengenal bakery itu hanya sebatas roti. Sebenarnya pengertian dari bakery itu cukup sangat luas. Produk bakery diantaranya adalah pizza, pretzel, cake, cookies, donat, dan lain sebagainya. Biasanya bakery itu menggunakan bahan utama yaitu tepung terigu dan menggunakan teknik pengovenan atau pemanggangan. Adapun langkah-langkah untuk membuat produk kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat biang terlebih dahulu dengan cara menyampurkan gula, ragi instan, kemudian dimasukkan air hangat 100 ml. Tunggu atau diamkan hingga berbusa. Setelah itu, di tempat lain kita masukkan terigu, minyak sayur, dan garam. Masukkan bahan biang ke dalam tepung terigu, uleni hingga rata. Kemudian jika dirasa masih kering, kita boleh memasukkan air hangat secukupnya. Setelah kalis, bulatkan adonan, kemudian tutup menggunakan lap basah. Tunggu hingga 1 jam hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Kemudian, setelah adonan mengembang, kita kempiskan kembali dan uleni kembali. Setelah itu, di wajan kita olesi margarin atau minyak sayur. Kemudian masukkan adonan ke dalam wajan, kita pipihkan, kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu. Setelah itu, kita masukkan saus tomat dan topping. Di sini kami menggunakan sosis, bawang bombay, dan paprika. Setelah itu, kita masukkan keju. Setelah dimasukkan keju, kita tutup teflon tersebut. Kemudian panggang dengan api kecil. Setelah matang, pizza bisa dibagi menjadi 6 bagian dan pizza siap dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andiani Fitriana dengan NIM 12210047 akan mempresentasikan tentang layout bisnis usaha kita, yaitu Aneka Bakery kelompok 2. Layout bisnis kita dibagi menjadi 8 bagian. Nomor 1 yaitu Key Partners. Dalam menjalankan usaha kita berpartners dengan jasa pengiriman atau pengantaran makanan, yaitu GrabFood, GoFood. Yang kedua adalah Key Activities. Dalam melakukan usaha pembuatan bakery ini, kita melakukan banyak sekali aktivitas ya. Salah satunya adalah kita membeli bahan baku atau keperluan pokok untuk membuat bakery. Lanjut untuk melakukan proses produksi bakery. Setelah proses bakery selesai, kita melakukan pengemasan dan lalu kita melakukan proses pemasaran serta berikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar konsumen selalu puas dengan pelayanan kita. 3 adalah unique value proposition.
Apa sih unique value kita dengan produk dan usaha yang sedang saat ini kita jalani? Mungkin bakery itu adalah sesuatu yang sangat sederhana dan biasa bagi khalayak umum atau diri kita sendiri. Saat mendengar bakery itu biasa saja sih. Lalu emang apa sih uniknya bakery yang kita buat? Nah, uniknya itu adalah satu, kita mempunyai salah satu menu andalan kami yaitu Korean Bread Garlic. Nah, Korean Bread Garlic itu adalah salah satu makanan asal Korea, yaitu roti Korea yang dipadukan dengan cita rasa khas dan kesukaan orang-orang Korea. Nah, di sini kita membuat lagi Korean Garlic yang mampu dan masuk pada cita rasa Indonesia. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan makanan luar, nah kalau kalian makan di kita, itu rasanya Indonesia banget. Nah, yang kedua adalah dalam proses pembuatan atau produksi bakery ini, kita mengedepankan kesehatan dan kebersihan ya teman-teman, serta memakai bahan-bahan premium agar rasa dan kualitasnya tetap terjaga. Yang keempat adalah customer relationship. Dalam menjual atau memasarkan produk ini, kami melakukannya secara baik, yaitu dengan cara online ataupun offline dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau marketplace lainnya. Yang kelima adalah customer segments. Nah, siapa aja sih target pasar kita yang bisa coba atau yang tertarik sama produk kami? Nah, target pasar kita yaitu satu, anak-anak, balita, remaja, dewasa, manula. Nah, kalau itu berarti semua kalangan ya. Nah, betul sekali. Kenapa bisa semua kalangan? Karena produk kita mengedepankan kesehatan dan juga memakai bahan-bahan premium serta ramah lingkungan. Produk kita pun tidak memakai bahan-bahan berbahaya sehingga aman untuk anak-anak ataupun orang tua. Yang keenam adalah key resource. Nah, dalam membuat atau menciptakan produk-produk dari dapur Keldu, kita memakai banyak sekali bahan-bahan. Tentunya ada banyak sekali bahan dan alat yang kita gunakan. Salah satunya adalah rolling, oven, pan, shaker, whisk, sendok takar, ayakan, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan-bahannya, kita memakai untuk rotinya ya, tepung terigu, gula pasir, bahan biang, dan lain-lain. Dan untuk toppingnya, karena kita mempunyai dua jenis produk, itu untuk pizza ada saus tomat, saus barbecue, keju, sosis, beef, bawang bombay, dan lain-lain. Untuk pembuatan bread garlicnya, kita menggunakan krim keju, bawang putih, madu, dan lain-lain. Yang ketujuh, channels. Dalam mempromosikan produk kami memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, dalam mempromosikannya kita membuat konten setiap harinya, dan untuk penawarannya kita menggunakan Instagram dan juga WhatsApp bisnis, yaitu kita memajang katalog berupa isian atau promosi dari produk-produk kami, lalu kami share kepada orang-orang peminat roti. 8. Cost struktur. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha kami yaitu antara lain adalah biaya pembelian alat-alat, biaya pembelian bahan-bahan, biaya akomodasi seperti bensin ataupun transportasi, dan biaya untuk pembelian pulsa untuk melakukan marketing online. Sekian dari penjelasan layout bisnis dari usaha Dapur Keldu Aneka Bakery. Saya Dini Andiani Fitriana. Terima kasih. Nama saya Faridja Al-Hadid dari kelompok 2 dari kelas 12 1F13 dengan NIM 1221022. Baik, untuk pembahasan selanjutnya dari materi yang saya sampaikan, yaitu perencanaan keuangan dan pelaksanaan anggaran bisnis. Dan dari perencanaan keuangan di sini ada beberapa yang harus disiapkan dalam penyusunan anggaran bisnis, yaitu yang pertama alat, yang kedua bahan, dan yang ketiga biaya akomodasi yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Pada contoh tema yang sudah disebutkan Dapur Keldu Aneka Bakery, kita harus menyiapkan alat sebesar 418.000, bahan 68.000, dan biaya akomodasi 10.000. Dan dalam pelaksanaan anggaran bisnis, dalam materi ini
kita harus merincikan beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Di sini, kita harus menyiapkan satu buah scraper seharga 17.000, satu buah wix seharga 12.000, satu buah rolling pin seharga 8.500, satu buah open tankering seharga 114.000, satu set loyang seharga 11.000, satu set sendok takar seharga 9.500, satu set ayakan tepung seharga 10.000, satu buah mixer hand cider seharga 67.000, satu buah Profbooks seharga 34.000, dan kompor progas seharga 135.000. Dalam bahan-bahan juga kita harus merincikannya, dan rinciannya antara lain sebagai berikut. Tepung terigu 1 kg seharga 11.000, lagi instan 16 gram seharga 5.000, gula pasir 120 gram seharga 5.000, saus tomat 100 ml seharga 6.000, keju 1 blok seharga 15.000, saus sapi 4 pieces seharga 6.000, bawang bombay 2 butir seharga 4.000, bawang putih 5 butir seharga 4.000, dan yang terakhir telur ayam 6 butir 12.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Muhlisin dari kelas 12-1F13 dengan NIM 122100100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan anggaran biaya bisnis dan juga break-even point. Dalam bisnis yang kami jalankan, tentu saja ada anggaran-anggaran yang harus kami alokasikan. Yang pertama itu adalah untuk pembelian peralatan sebesar Rp418.000, kemudian untuk pembelian bahan sebesar Rp68.000, dan yang terakhir adalah untuk biaya akomodasi sebesar Rp10.000, di mana jika kesemuanya kita gabung itu menjadi sebesar Rp496.000. Kemudian jika kita beralih kepada pembahasan break-even point atau titik impas, di mana modal awal kami itu adalah sebesar Rp496.000, dan kemudian untuk harga produk yang kami tawarkan, pertama adalah pizza seharga Rp25.000, dan untuk Korean garlic seharga Rp20.000. Kemudian untuk target pemasaran kami, yang pertama itu adalah masing-masing menjual setiap harinya 5 buah pizza dan 5 buah Korean garlic. Dan apabila dalam 2 hari target kami tercapai, maka akan terkumpul uang sebesar Rp550.000 dan akan dikurangi dengan modal awal sebesar Rp496.000 yang pada akhirnya akan menyisakan dana sebesar Rp54.000. Jadi apabila dalam 2 hari target kami tercapai, maka BEP tersebut sudah terpenuhi dan terdapat laba sebesar Rp54.000. Pada dasarnya, bisnis yang kami jalankan ini adalah sebuah bisnis yang cukup menjanjikan, di mana cakupan pemasarannya ini adalah meliputi semua aspek masyarakat. Dan tentu saja harapan kami bisnis yang kami jalankan ini bisa berkembang dan menjadi inspirasi bagi para wirausahawan muda yang setidaknya bisa meningkatkan taraf ekonomi atau tingkat perekonomian masyarakat. Sekian Sekian presentasi. presentasi dari kelompok 2 Double Talk. Terima kasih. Terima kasih.